cukup jelas sekali begitu ya apa yang sudah di-note tadi oleh Pak Ruslan Rusnadi, di mana memang persoalan konsumsi ini masih menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi di tahun 2020. Walaupun tadi kalau dilihat dari angka spending dan juga menabung begitu ya, ternyata orang lebih banyak menabung ya di tahun ini, di tahun 2020 ketimbang belanja gitu. Nah, bagaimana kita bisa menggeliatkannya nanti di tahun 2021 ini dengan berbagai macam tantangan pastinya ya. Ya, terima kasih Pak Rosan. Nanti kita akan kembali lagi dengan sesi tanya jawab, dan saya juga kembali mengingatkan kembali juga kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa mencantumkan pertanyaan di kolom chat. Nanti bagi Bapak Ibu yang bisa memberikan pertanyaan terbaik dan pertanyaannya pun juga dijawab begitu ya oleh para narasumber, nanti akan mendapatkan saldo link aja sebesar Rp250.000. Jadi siapkan pertanyaan dan amunisi untuk Anda, dan siapkan itu bisa langsung masuk ke kolom chat pertanyaannya. Langsung saja kita masuk ke panel yang kedua, sesi yang kedua. Kita akan membahas lebih dalam lagi seperti apa nanti soal permasalahan iklim penanaman modal di Indonesia, kemudian daya tarik Indonesia sejauh apa, apalagi sekarang dengar-dengar banyak sekali para pemain global yang sudah melirik Indonesia yang akan menanamkan investasinya di Indonesia, dan ini juga bisa menjadi gambaran gitu ya, apakah Indonesia nanti lama-lama atau mungkin akan menuju menjadi pemain besar global, dan khususnya di tahun 2021 ini. Langsung saja saya akan sapa Bapak Insinyur Yuliot MM. Beliau adalah merupakan Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM. Kami persilakan untuk paparannya, Pak Yuliot. Terima kasih Bu Maria. Yang kami hormati Direksi dan Komisaris BRI, Pak Rosan sebagai narasumber, dan juga Pak Hasan sahabat kami, Bapak Ibu peserta webinar BRI Group Economic Forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat bagi kita semua. Tadi Pak Rosan sudah menyampaikan bagaimana kondisi perekonomian kita, bagaimana kita melakukan pemulihan ekonomi nasional, ada insentif-insentif atau program pemerintah sekaligus untuk memulihkan ekonomi dalam masa pandemi COVID. Tentu kita bisa melihat itu persoalan-persoalan ini menjadi permasalahan global, di mana permasalahan global hampir seluruh negara terdampak akibat COVID ini. Dan terhadap ekonomi, ya kita bisa sama-sama menyadari bahwa kegiatan ekonomi hanya berlangsung atau berjalan pada kapasitas 20-40%. Tentu dengan adanya keterbatasan, kegiatan ekonomi ini akan berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian global. Di mana untuk pertumbuhan perekonomian global, ini bisa ditayangkan Pak Yusuf? Untuk pertumbuhan perekonomian global, kita bisa melihat negara-negara sumber investasi Indonesia seperti Tiongkok, Singapura, Korea, Hong Kong, Uni Eropa, Amerika Serikat, pada umumnya terdampak COVID dan juga ada krisis ekonomi, karena pertumbuhan yang berjalan itu adalah minus pada 2 triwulan. Tentu di sini kita ada harapan dengan adanya ditemukan obat-obatan untuk COVID, ada vaksinasi yang dilakukan oleh seluruh negara, kemudian juga pelaksanaan protokol kesehatan. Jadi untuk tahun 2020 ini kita melihat ada optimisme, ada pertumbuhan antara minus 1,7% sampai dengan 0,2%. Ini pertumbuhan perekonomian Indonesia. Sementara lembaga-lembaga internasional ini memprediksikan pertumbuhan perekonomian Indonesia, ada IMF, Bloomberg, World Bank, OECD, dan ADB, ini melihat bahwa kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah memberikan optimisme bagi keberlangsungan dan pertumbuhan perekonomian nasional. Untuk tahun 2021, proyeksi pertumbuhan yang disampaikan oleh pemerintah jadi berkisar antara sekitar 5%, dan juga IMF memperkirakan tahun ini kita bisa tumbuh sekitar 6,1%, Bloomberg 5,6%. Berarti proyeksi pertumbuhan perekonomian kita berada pada angka 5 sampai dengan 6%.
Untuk pertumbuhan perekonomian ini, sebagaimana kita ketahui, tentu faktor-faktor pembentuk pertumbuhan perekonomian, apakah itu dari konsumsi, kemudian dari sisi investasi, dan juga dari sisi perdagangan, ya tentu ini kita melihat itu persoalan-persoalannya secara mendasar, apakah bisa kita mendorong pertumbuhan perekonomian. Untuk sisi investasi, untuk mencapai pertumbuhan sekitar 5%, berapa kebutuhan investasi yang dibutuhkan, baik yang dilakukan investasinya oleh pemerintah maupun oleh swasta. Ini kita memperkirakan untuk kebutuhan investasi pada tahun 2021 ini, Bapak Ibu, kita membutuhkan investasi 5.800 sampai dengan 5.900 triliun. Jadi ini adalah kebutuhan investasi kita untuk bisa mendorong pertumbuhan perekonomian. Di mana kontribusi untuk pertumbuhan perekonomian ini dari investasi pemerintah hanya sekitar 5 sampai dengan 7%, sementara investasi BUMN 5 sampai 8%. Diharapkan peranan swasta, baik swasta dalam negeri maupun investasi dalam rangka penanaman modal asing, ini kita harapkan kontribusinya sekitar 85 sampai dengan 90%. Untuk pertumbuhan investasi ini, Bapak Ibu, kita bisa melihat itu persoalan-persoalan. Ini forecast aliran investasi global yang disampaikan oleh Antech. Ini pada tahun 2015 total investasi global itu mencapai lebih dari 2 triliun US dollar. Sementara pada tahun 2020 ini turun sampai dengan 1,1 triliun US dollar, di mana pada tahun 2021 ini masih diperkirakan turun itu hanya mencapai 1 triliun US dollar atau separuh dari kapasitas investasi pada tahun 2015. Untuk mendorong pertumbuhan ini, ya tentu kalau kita lihat dari sisi aliran investasi FDI global, ini terjadi penurunan, apa yang harus dilakukan? Maka pemerintah berusaha untuk melakukan fasilitasi-fasilitasi bagi pelaku usaha nasional. Itu apakah itu skala UMKM atau skala besar, baik yang dilakukan oleh swasta nasional maupun yang dilakukan oleh BUMN. Jadi ini yang kita lakukan strategi-strategi sehingga ini target investasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini bisa tercapai. Di dalam investasi secara keseluruhan, ini nanti kami akan menjelaskan berapa target realisasi investasi untuk PMDN dan PMA di luar sektor keuangan dan juga di luar sektor hulu migas. Lanjut. Di sini sebagai gambaran, Bapak Ibu, dengan adanya COVID, kita bisa melihat pada awal triwulan 1, indeks harga saham gabungan berada pada angka 6.283, pada triwulan kedua mencapai titik terendahnya 3.937. Dan juga untuk investasi dalam rangka PMDN dan PMA, yang tadinya triwulan 1 kita masih mendapatkan realisasi investasi sebesar 210,7 triliun, di mana triwulan kedua turun menjadi 191,9. Kita melakukan berbagai upaya, jadi kegiatan-kegiatan investasi yang sifatnya terhambat, mangkrak, kita lakukan fasilitasi, khususnya bagi investasi besar, apa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan, justru kita lakukan fasilitasi, dan alhamdulillah di sini terjadi peningkatan investasi pada triwulan ketiga, dan pada tahun triwulan keempat 2020 itu justru lebih meningkat lagi. Jadi ini sejalan juga antara investasi portofolio dengan investasi real dalam rangka PMDN dan PMA ini sejalan. Jadi data-data ini tidak bisa kita lihat ini iklim investasi di portofolio dan investasi langsung itu adalah sejalan. Apabila ada isu yang sifatnya negatif terhadap kebijakan, maka ini akan sangat sensitif sekali. Lanjut.
Untuk realisasi investasi tahun 2020, kita targetnya adalah 817,2 triliun. Ini juga kita dengan upaya-upaya tadi, sehingga total realisasi investasi itu mencapai 826,3 triliun. Jadi artinya adalah target itu tercapai. Ini ada pertumbuhan 2,1% dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019 yang lalu. Di mana kalau kita lihat yang kami sampaikan tadi, Bapak Ibu, untuk PMA diperkirakan secara global ini pertumbuhannya minus sekitar 30 sampai dengan 40%, di mana aliran PMA untuk Indonesia yang tercatat di BKPM itu adalah minus 2,4%. Jadi kebijakan dan juga aliran investasi, kepercayaan investor masih tetap positif dalam mendorong pertumbuhan perekonomian. Dan juga aliran investasi Jawa dan luar Jawa, kita bisa melihat di sini. Untuk Jawa itu porsinya adalah 49,5%, di mana luar Jawa 50,5%. Ini merupakan yang pertama karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang untuk mendorong pembangunan infrastruktur di luar Jawa ini sudah memberikan dampak yang cukup positif. Itu justru aliran investasi sudah lebih besar ke luar Pulau Jawa. Kita mengharapkan dengan adanya aliran investasi yang lebih besar di luar Pulau Jawa, ini akan terjadi pemerataan pertumbuhan dan juga akan terjadi pemerataan kesejahteraan masyarakat. Nanti kami akan menyampaikan tolok ukur peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk kegiatan usaha itu juga sama, Bapak Ibu. Untuk porsi penanaman modal dalam negeri ini lebih besar dibandingkan dengan realisasi investasi dalam rangka PMA. Ini untuk PMDN tercatat 413,5 triliun atau 50,1%. Untuk PMA ini realisasi investasinya 412,8 triliun atau 49,9%. Ini juga merupakan yang pertama. Jadi ini sejalan juga dengan apa yang disampaikan sama Pak Rosan tadi. Kalau kita lihat dari sisi penyerapan tenaga kerja, ini dari tahun 2015, walaupun jumlah investasinya terjadi peningkatan, tetapi jumlah penyerapan tenaga kerja ini trennya terjadi penurunan. Ini artinya apa? Justru kecenderungan investasi itu adalah menjadi padat modal, bukan padat karya dalam rangka peningkatan teknologi, kemudian otomasi yang dilakukan dalam kegiatan investasi, khususnya di sektor industri, maka ini penyerapan tenaga kerja menjadi rasionya lebih berkurang dibandingkan dengan rasio penyerapan tenaga kerja dari investasi yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Lanjut. Bapak Ibu, di sini dapat kami gambarkan untuk breakdown realisasi investasi berdasarkan negara asal investor. Untuk Singapura ini 9,8 miliar US dollar atau 34,1% dari total investasi. Data ini cukup menarik karena Singapura ini merupakan hub untuk melakukan kegiatan investasi. Investor realnya mungkin ada yang berasal dari Timur Tengah, ada yang berasal dari negara-negara Eropa, ada yang dari Amerika, tetapi mereka mendirikan holding company di Singapura. Jadi sehingga pada saat ada investasi yang tercatat dari Singapura, kita tidak melihat lagi beneficial ownership-nya itu ada di mana. Untuk Tiongkok itu realisasi investasinya 4,8 miliar US dollar, Hong Kong 3,5 miliar US dollar, sementara Jepang itu 2,6 miliar US dollar, Korea Selatan 1,8 miliar US dollar. Kemudian negara lainnya itu ada 6,1 miliar US dollar. Untuk distribusi investasi berdasarkan wilayah, di sini kita bisa melihat ini Jawa sebesar 400,8, Bali Nusa Tenggara 24,8, ya kemudian Maluku dan Papua ini investasinya meningkat cukup signifikan karena ada hilirisasi untuk nikel dan juga bahan galian tambang. Jadi investasinya cukup signifikan. Termasuk di Sulawesi, ini nilai realisasi investasinya
71,8 triliun. Kalimantan ini rinciannya dan Sumatera. Untuk berdasarkan sektor, ini bisa kita lihat bahwa untuk investasi di industri manufaktur, ini porsinya adalah 33%, itu dengan realisasi investasi 272,9 triliun, di mana untuk sektor primer di sini ada pertanian, ada pertambangan, ada kelautan perikanan, dan kehutanan, itu nilai investasinya sekitar 94,8 triliun, memberikan kontribusi 11,5%, di mana sektor jasa ini termasuk infrastruktur juga di sini dengan nilai investasi sebesar 458,6 triliun atau 55,5% dari total realisasi investasi. Lanjut. Bapak Ibu, ini persoalan kita dalam meningkatkan investasi dibandingkan negara-negara lain berdasarkan incremental output ratio yang tinggi menunjukkan inefisiensi investasi di Indonesia. Jadi dalam beberapa waktu yang lalu kalau kita lihat ada relokasi dari negara-negara lain, ternyata ini kita tidak kebagian signifikan. Justru pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan, terutama yang regulasi yang tertutup dan tumpang tindih. Ini regulasi itu ada di tingkat kementerian lembaga, ada di tingkat provinsi, dan juga ada di tingkat kabupaten kota. Jadi dengan adanya regulasi yang tumpang tindih, baik di level undang-undang, peraturan pemerintah, dan juga di level peraturan yang lebih bawah, tentu ini menyebabkan ada persoalan-persoalan yang menyebabkan tidak bisa terlaksananya kegiatan investasi karena ada mandat-mandat atau persyaratan-persyaratan yang dititipkan di regulasi ini, termasuk itu adanya pungutan baik dalam bentuk PNBP maupun pajak daerah dan retribusi daerah. Birokrasi yang tidak efisien dan banyaknya jenis perizinan, ini kami sudah memetakan jenis perizinan, misalnya ada sektor di hulu migas, untuk bisa dilakukan kegiatan eksplorasi justru memerlukan jumlah perizinannya sampai dengan 373 jenis izin yang harus dilengkapi. Jadi kalau ini kita lihat masa berlaku izin, ada yang berlaku 1 tahun, ada yang berlaku 2 tahun, ada yang 3 tahun, sementara untuk memproses izin tersebut memerlukan waktu juga hampir 1 tahun. Jadi tugas dari perusahaan itu sebagian besar itu bagaimana melengkapi perizinan untuk legalitas kegiatan usahanya. Kemudian biaya pengadaan lahan tinggi, terutama di beberapa kawasan, biaya logistik yang relatif tinggi karena 27% dari PDB kita adalah biaya untuk logistik, dan juga dengan adanya regulasi yang tumpang tindih, birokrasi yang tidak efisien, investor harus berhadapan dari satu meja ke meja lain. Jadi ini menimbulkan potensi adanya korupsi. Jadi inilah yang penyebab mahalnya biaya investasi di Indonesia. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan negara-negara kompetitor kita utama, seperti India, justru ICOR-nya 5, Malaysia 5,4, Filipina 4,1, Vietnam 3,7, sementara kita 6,8. Tentu dengan 6,8, investor apabila melihat efisiensi, mereka akan melihat ICOR yang lebih rendah. Makanya kegiatan-kegiatan investasi yang sifatnya relokasi segala macam, tempo hari sebelum kita melakukan pembenahan terhadap regulasi, kecenderungannya adalah memilih Vietnam sebagai tujuan investasinya. Lanjut. Untuk komparasi daya saing iklim investasi dari sisi kemudahan berusaha atau ease of doing business, ini kita bisa membandingkan negara-negara kompetitor kita, terutama Vietnam berada di atas kita, ada Brunei, ada China, kemudian Thailand pada peringkat 21, Malaysia pada peringkat 12, Singapura berada pada peringkat 2. Ya tentu ini kita harus melakukan pembenahan bagaimana peningkatan daya saing, terutama dari sisi kemudahan berusaha. Jadi ini yang kita lihat apa saja berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank Dunia, karena survei yang dilakukan oleh Bank Dunia ini adalah
merupakan survei yang cukup lengkap untuk pelaksanaan kegiatan berusaha, mulai dari pendirian badan usaha sampai dengan ditutupnya kegiatan usaha. Ini dilakukan surveinya, jadi ini menjadi benchmarking oleh investor untuk memutuskan melakukan investasi di suatu negara. Jadi di sini lanjut. Untuk kemudahan berusaha kita, Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa untuk kemudahan berusaha, ini di starting a business kita masih berada pada peringkat 110, kemudian penyelesaian sengketa di peradilan, ini 139, untuk perdagangan lintas negara yang terkait dengan ekspor dan impor, kita masih berada pada peringkat 116, perizinan untuk mendirikan bangunan pada peringkat 110, pendaftaran properti apabila terjadi peralihan hak dari pembeli kepada pemilik kepada pembeli, ini relatif lebih sulit. Ya tentu kita melihat itu perbaikan-perbaikan yang di atas 100 ini. Berdasarkan Impres 7 tahun 2019 yang tadinya koordinasi untuk perbaikan kemudahan berusaha ini ada di beberapa kementerian lembaga, ini dimandatkan untuk dilaksanakan koordinasinya di BKPM. Jadi untuk seluruh indikator ini pada prinsipnya kita lakukan perbaikan-perbaikan, dan untuk fokus peringkat di atas 100 ini ada pendekatan-pendekatan yang kita lakukan secara terkoordinasi, terintegrasi dengan kementerian lembaga sehingga perbaikan itu dapat terstruktur dan itu bisa diukur perbaikan-perbaikannya. Bapak Ibu, ini bisa kita lihat lanjut untuk target realisasi investasi PMDN yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2021, ini kita targetnya 858,5 triliun. Ini Presiden menyampaikan ini targetnya itu ditingkatkan menjadi sekitar 900 triliun. Ini Kepala BKPM juga sudah menyampaikan akan mengupayakan bagaimana pada tahun 2021 ini target realisasi itu bisa mencapai sekitar 900 triliun. Untuk tahun 2022, 2023, 2024, kalau kita totalkan target realisasi investasi 2020 sampai dengan 2024, kita targetnya hampir 5.000 triliun. Jadi ini merupakan target kita bersama, baik BKPM sebagai penanggung jawab untuk investasi berangkat PMDN dan PMA, tetapi dari sisi pembiayaan, perbankan pun ikut terlibat dalam meningkatkan realisasi investasi. Karena investor dalam melakukan kegiatan investasi tidak mungkin berasal dari modal sendiri, tetapi sebagian perlu mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Lanjut. Untuk kebijakan investasi, Bapak Ibu, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Rosan, salah satu upaya pemerintah bagaimana regulasi yang tumpang tindih di tingkat undang-undang itu bisa diselesaikan. Jadi dengan adanya Omnibus Law berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, di mana terdapat 79 undang-undang yang direvisi sekaligus dengan hanya satu undang-undang dengan pengaturan 186 pasal, 15 bab, ya kemudian apa saja yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini terdapat 11 klaster, ada peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha, kemudian perizinan berusaha, ketenagakerjaan, dukungan koperasi UMKM, di mana di sini ada kemudahan-kemudahan bagi UMKM untuk melaksanakan kegiatan investasi. Jadi ini dimungkinkan PT perseorangan, itu juga dalam rangka pendirian koperasi, itu dimungkinkan 9 orang untuk mendirikan koperasi. Ada insentif-insentif dan kemudahan perlindungan yang diberikan kepada koperasi dan UMKM, sehingga diharapkan ini akan lebih mendorong kegiatan investasi yang dilakukan oleh UMKM, dan juga ada strategi naik kelas bagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian dukungan riset dan inovasi, pengadaan lahan. Di pengadaan lahan ini juga ada bank tanah. Untuk bank tanah ini, untuk kegiatan investasi, ada kemudahan-kemudahan bagaimana mendapatkan kegiatan investasi karena lahannya sudah tersedia. Jadi sehingga pada saat investor memerlukan lahan untuk kegiatan investasinya bisa disediakan melalui bank tanah.
ada kemudahan di kawasan ekonomi, terutama kawasan ekonomi khusus dan juga kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Kemudahan berusaha, tadi target-targetnya kami sudah sampaikan, di mana diharapkan pada akhir tahun 2024 tingkat kemudahan berusaha kita sudah berada di sekitar 20. Kemudian investasi pemerintah, administrasi pemerintahan, ini juga ada pemaknaan dari sisi kewenangan pemerintah. Seluruh kewenangan itu pada prinsipnya berada menjadi kewenangan presiden, di mana pelaksanaan-pelaksananya itu justru diatribusikan sesuai dengan kewenangan yang ada di kementerian lembaga dan kewenangan yang ada di daerah. Lanjut. Di sini ada penyerahan persyaratan investasi, di mana kita melakukan relaksasi pengaturan bagi investasi asing. Ya, sebenarnya yang kita harapkan bukan hanya investasi asing, karena pelaku usaha dalam negeri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal, walaupun satu saham dimiliki oleh asing, maka statusnya menjadi PMA. Sementara dalam rangka meningkatkan kegiatan investasi, kemitraan, kita masuk dalam rantai pasok global, ya tentu ada kemitraan antara pengusaha lokal dengan pengusaha yang berasal dari luar dalam rangka PMA. Tentu ini kita lihat pengaturan-pengaturan persyaratan investasi itu menjadi lebih mudah. Pada saat itu pelaku usaha nasional mendapatkan mitra, pada saat kita tetapkan batasan kepemilikan saham, ya kemudian ada persoalan-persoalan yang dihadapi, jadi sehingga pada saat negosiasi pun mereka sudah kepentok duluan. Jadi ya kita harapkan dengan kebijakan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja, ada perubahan paradigma, pendekatannya berdasarkan ketentuan yang sebelumnya adalah daftar negatif investasi, ini tidak boleh lebih banyak, ya kemudian justru ada pembatasan-pembatasan, itu justru ini ada perubahan untuk daftar bidang usaha yang tertutup untuk para modal, itu dari 20 bidang usaha menjadi 6 bidang usaha. Kemudian bidang usaha yang dialokasikan bagi UMKM itu tetap ada, kemudian daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. Pendekatan positif yang dilakukan dalam daftar bidang usaha penanaman modal ini adalah, ini ada daftar bidang usaha prioritas. Ini dimungkinkan pelaku usaha untuk mendapatkan fasilitas baik dalam rangka PMDN dan dalam rangka PMA. Di mana fasilitas tersebut itu nanti kami akan dijelaskan detail. Lanjut. Untuk perizinan itu justru ada perubahan yang dilakukan itu adalah di sini pendekatan perizinan itu bukan berdasarkan pemenuhan persyaratan perizinan, tetapi berdasarkan risiko, Bapak Ibu. Jadi untuk kegiatan investasi risiko rendah, maka perizinannya itu juga cukup sederhana. Kalau ini risikonya menengah rendah, maka ini diperlukan nomor induk berusaha dan standar. Ya, standar ini bagaimana cara melakukan kegiatan usaha, ini merupakan pernyataan dari pelaku usaha. Kemudian yang risiko menengah tinggi itu NIB dan juga standarnya ini dipenuhi, ya kemudian dilakukan verifikasi. Sementara kegiatan usaha yang risiko tinggi, yang berdampak bagi lingkungan, kesehatan, keselamatan, itu justru ada izin di samping nomor induk berusaha. Jadi ini kita lihat itu kemudahan-kemudahan. Yang tadinya persyaratan perizinan untuk usaha mikro kecil, kemudian usaha menengah, usaha besar itu hampir sama persyaratannya. Jadi ini juga ada kesulitan bagi usaha mikro kecil untuk meningkatkan kegiatan usahanya, terutama untuk mendapatkan legalitas kegiatan usaha. Jadi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh perizinan ini dilakukan secara terintegrasi secara elektronik. Jadi kita lebih mengenalnya adalah sistem online single submission. Di dalam sistem OESS ini ada 3 subsistem yang kita bangun. Yang pertama itu adalah subsistem pelayanan informasi. Seluruh informasi yang terkait dengan perizinan ini kita tanam di dalam subsistem informasi. Kemudian yang kedua subsistem perizinan. Ini kita juga integrasi sistem perizinan yang ada di kementerian lembaga, misalnya pelaku usaha perorangan. Apabila yang bersangkutan mengajukan permohonan, maka permohonan tersebut kita validasi pelaku usaha tersebut berdasarkan NIK pada sistem. Sekali kami mohon maaf, waktunya sudah tinggal sedikit lagi, mungkin bisa langsung dipercepat saja ke intinya. Ya, tinggal sedikit lagi.
Jadi untuk ini juga ada subsistem pengawasan. Ini gambarannya itu adalah kalau perizinan itu nanti bagaimana pengawasannya itu adalah dalam satu proses. Bapak Ibu sekalian, ini slide yang terakhir yang dapat nomor 2 terakhir. Justru ini juga ada kebijakan pemerintah untuk mendorong investasi. Itu bagaimana kita bisa berdaya saing dalam memberikan efisiensi dan juga lebih menguntungkan bagi investor. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai Perpu 1 2020. Di sini ada penurunan tarif pajak penghasilan badan. Ini pada tahun 2021 ini turun dari 25% menjadi 22%, dan tahun 2022 tahun depan itu turun menjadi 20%. Jadi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, ya kita juga memiliki daya saing. Kemudian pemerintah memberikan tax holiday dan mini tax holiday, ada tax allowance, pemberian biaya masuk, dan fasilitas di KEK. Ini fasilitas yang dilayani melalui OSS di BKPM. Lanjut, satu slide lagi, Bu Moderator. Jadi di sini strategi BKPM atau strategi pemerintah untuk meningkatkan kegiatan investasi, kita mendorong investasi besar. Dengan adanya investasi besar, maka vendor-vendor itu akan mengikuti investasi besar ini. Rencana investasi raksasa, hilirisasi dari sumber daya alam, ini kita bisa melihat LG, ini industri baterai terintegrasi dengan investasi 9,8 miliar. Kemudian ada CATL, industri baterai terintegrasi dengan nilai investasi 5,2 miliar US dollar, dan juga ada BASF untuk industri prekursor. Jadi diharapkan dengan adanya investasi hilirisasi ini juga akan mendorong nilai tambah dalam negeri dan juga meningkatkan Indonesia sebagai hub investasi secara global. Demikian Ibu Moderator, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuliot, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM. Detail sekali tadi sudah disampaikan, tapi mungkin bisa saya note juga bahwa penanaman modal dalam negeri PMDM di tahun 2020 ini memang performnya sangat baik dengan kontribusi 50,1% atau sekitar 413,5 triliun rupiah. Diikuti juga PMA yang juga cukup besar karena kontribusinya sebesar 49,9% di 412,8 triliun rupiah. Dan memang ternyata yang terlihat sampai dengan di awal tahun ini pun banyak sekali investor yang ingin berinvestasi dan tentunya difasilitasi juga oleh pemerintah kita, di mana keinginan mereka ini cukup penting untuk ditangkap karena mengingat banyak negara juga yang bersaing seperti yang sudah dialami sebelumnya bahwa banyak sekali relokasi dan Indonesia tidak kecipratan, tetapi ini tidak terulang lagi begitu ya, dengan berbagai langkah termasuk dengan adanya nanti Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan, kemudian juga ada kemudahan terkait mengenai perizinan berusaha dan ditambah lagi dengan adanya insentif, pasti ini akan semakin menggeliatkan lagi investasi di dalam negeri. Nanti kita akan bahas lagi lebih detail seperti apa, apalagi terakhir tadi sudah ada baterai yang terintegrasi begitu ya, sudah ada CATL, LG Chem, saya dengar-dengar mau ada Tesla begitu ya, kabarnya akan seperti apa, apakah komunikasi yang sudah berjalan begitu ya dengan pemerintah Indonesia akan benar-benar goal begitu ya, ada pabrik mobil listrik besar setara Tesla ada di Indonesia.